Film yang mau gue bahas kali ini adalah tentang pembunuh bayaran yang menghadapi kelompok Yakuza. Film ini berlokasi di negara Jepang. Film action yang berbaur dengan komedi, jadi tidak bosan untuk menyaksikannya. Siapkan kopi, singkong, dan udut. Di dalam mobil, kita akan diperkenalkan oleh Kate yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead dan rekannya Ferrick yang diperankan oleh Woody Harrelson. Mereka akan melakukan pekerjaannya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Kate menegaskan kepada Ferrick kalau dia tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya. Saat turun dari mobil, Kate berpura-pura menanyakan kemana arah kuil Shitonoji kepada dua orang yang sedang berjaga. Saat penjaga itu memberitahu arahnya, Kate langsung menghajarnya yang menurut gue cukup sadis. Di atas, dia mengeluarkan sebuah sniper dan langsung membidik target yang sedang berada di dalam mobil. Kate menjelaskan kalau dia tidak dapat menembaknya karena ada anak kecil yang sedang bersama target. Karena sebuah perintah, akhirnya Kate melepaskan tembakannya dan berhasil melumpuhkan target. Kate terlihat sangat menyesal telah melakukannya. 10 bulan kemudian, di kota Tokyo, Kate berbicara kepada Ferrick kalau mereka sudah melanggar peraturan karena tidak boleh membunuh jika ada anak kecil di sebelah target. Ferrick menjelaskan kalau mereka hanya diperintah oleh sebuah sistem dan harus mengikutinya. Setelah bertemu dengan Ferrick, Kate pergi ke sebuah pub dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Steven yang diperankan oleh Michael Hussman. Setelah melakukan olahraga bersama, Kate mendapatkan sebuah pesan untuk menjalankan misinya. Dia juga memeriksa dompet Steve dan mengetahui di mana tempat tinggalnya. Kate segera meminta Steve untuk mengambil uangnya yang berada di atas meja. Menang banyak tuh cowok, udah enak, dibayar lagi. Kate kembali melakukan tugasnya untuk membunuh seseorang dari atas gedung. Target yang sudah terlihat, tiba-tiba Kate merasa pusing dan gagal membunuhnya. Dia pergi meninggalkan lokasi dan mencuri sebuah mobil. Saat menyetir, Kate merasakan pusing yang semakin parah, yang membuat dia lepas kontrol saat mengemudi. Dia mengingat masa kecilnya saat dirawat dan dilatih oleh Ferrick untuk menjadi seorang pembunuh profesional. Kate yang tersadar sudah berada di rumah sakit. Dokter menjelaskan kalau dirinya sudah diracuni dengan racun yang sangat mematikan. Kate mengingat kembali dengan siapa dia bertemu terakhir. Dia memiliki waktu 1 hari untuk tetap bertahan hidup. Kate yang mencoba kabur dari rumah sakit, dia langsung menyandra dokter untuk memberikannya sebuah obat penghilang rasa sakit. Dia langsung pergi ke tempat Steve yang tempo hari menjadi teman kasurnya. Steve yang sedang bersama wanita langsung dihajar oleh Kate dan dia menanyakan kenapa dia meracuninya. Awalnya Steve tidak mau mengatakannya. Akhirnya setelah diancam, dia mengatakan kalau dia hanya disuruh sama seseorang yang bernama Kazu Sato. Kate pergi menemui Ferrick dan mengatakan kalau dirinya saat ini sudah diracun dan tidak ada penawarnya. Kate menanyakan apakah dia pernah mendengar nama Kazuo Sato. Ferrick mengetahui kalau Kazuo Sato sering berkumpul di tempat yang bernama Black Lizard. Dia adalah anak buah dari Kazima, target kita yang terakhir, pimpinan tertinggi Yakuza yang berada di Tokyo. Target yang dibunuh saat Kate di Osaka adalah adiknya yang bernama Kentaro. Kate segera pergi dan mempersiapkan segalanya yang diperlukan. Di scene selanjutnya, Kazuo Sato yang sedang berkumpul dengan rekannya langsung dibuat kaget dengan kemunculan Kate. Kate menanyakan, apakah kau Kazuo Sato dan kenapa dia meracuninya? Kate langsung menembak salah satu rekannya karena dia tidak mau menjawab. Sato menjelaskan kalau dirinya hanya diperintah oleh Kizima. Kate menanyakan bagaimana caranya dia bertemu dengan Kizima. Sato menjelaskan kalau tidak ada yang tahu keberadaan Kizima dan Kate langsung menembaknya. Semua anak buah Yakuza langsung datang, tapi sayang saat ingin menembak, peluru Kate sudah habis. Dan terjadi aksi pembantaian yang sangat sadis menurut gua. Satu anggota Yakuza yang tersisa kelihatan sangat ketakutan. Dia memberitahu kalau Ani-chan pasti mengetahui di mana keberadaan Kizima.
Saat melihat Annie, Kate mengingatnya. Ternyata dia adalah anak dari orang yang dibunuh saat di Osaka. Annie yang diperankan oleh Miku Martineu langsung ditarik keluar oleh Kate. Annie yang mencoba kabur, dia berhenti setelah Kate melepaskan tembakan. Kate meminta Annie segera menghubungi Kizima. Annie mengatakan kalau dia tidak memiliki nomor Kizima. Dia hanya menelpon Renzi sebagai penasihat utama dari Kizima. Di telepon, Kate meminta Renzi untuk menemuinya di sebuah pasar jika masih ingin bertemu dengan Annie. Renzi yang diperankan oleh Tadanobu Osano menyuruh anggotanya untuk mencari Annie dan bilang kepada Shinjo yang diperankan oleh Kazuya Tanabe, jika terjadi sesuatu sama Annie, berarti garis keturunan pewaris dari Kizima sudah berakhir. Shinjo mengerti maksud dari Renzi. Kate mengeluarkan darah yang sangat banyak dari hidungnya. Annie yang tengil malah mengatakan kalau Kate ini sakit dan sangat menjijikan. Gue suka gaya lu, coy. Annie yang melihat darah dan luka di tubuh Kate malah memujinya. Kate langsung mengikatnya di toilet. Kate keluar untuk menemui anak buah Renzi. Singkat cerita, dia menemui Shinjo dan mengatakan di mana Kizima. Akhirnya mereka saling menyerang. Lah, anggota Yakuza takut. Mendingan lu jadi anggota PKK, cok. Kate dengan keahliannya berhasil menghabisi mereka satu persatu. Ini lagi Yakuza idiot. Lanjut, ternyata Annie dapat melepaskan ikatannya dan bertemu dengan Shinjo. Bukannya menolong, Shinjo malah ingin menghabisi nyawa Annie. Tiba-tiba dari area belakang, Kate datang untuk menyelamatkan Annie. Setelah kejadian itu, Kate meminta Annie untuk tidak lagi mengikutinya. Tapi Annie memaksa untuk tetap ikut dengan Kate. Kate yang merasa kasihan, akhirnya memperbolehkan Annie ikut dengannya. Dengan santainya, Annie memasangkan kacamata ke Kate. Mereka pun terlihat semakin akrab ya. Kate menanyakan bagaimana dia dapat menemukan Renzi. Annie memberitahu kalau dia harus menemui IG-nya yang bernama Jojima. IG-nya itu pacar homonya ya. Dan Annie meminta sebuah senjata api, tapi tidak diperbolehkan oleh Kate. Singkat cerita, Annie menemui Zojima yang diperankan oleh Miyavi. Anjir, ini mode paten homonya cocok. Dia mengatakan jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Kate yang menanyakan keberadaan Renzi, tapi Zojima tetap tidak mau mengatakan di mana keberadaan Renzi dan langsung menyerang Kate. Ternyata benar ya, banci itu lebih galak dari pria sejati. Zojima yang hampir membunuh Kate, dari arah belakang, Annie terlebih dahulu membagel kepalanya. Annie yang terlihat ketakutan karena telah membunuh seseorang, akhirnya ditenangkan oleh Kate. Mereka mengetahui di mana keberadaan Renzi dari HP Zojima. Mobil yang sedang dikendarai oleh Renzi diberhentikan oleh Annie. Dengan gaya konyolnya, dia mengacungkan jarinya seperti orang menembak. Renzi mengatakan kepada Annie kalau kita adalah sebuah keluarga. Tapi Annie bilang kalau keluarga, kenapa dia membunuh ayahnya dan juga coba membunuhnya. Kate menanyakan keberadaan Kizima. Renzi tidak mengetahui. Kizima hanya mengatakan kalau dia sedang berada di antara keluarga. Annie mengetahui apa yang dimaksud dengan Renzi dan segera menemuinya. Kate juga menghubungi Ferik dan mengatakan kalau dia akan menemui Kizima. Ferik juga menanyakan saat ini dia berada di mana dan akan membantunya. Kate mengatakan temukan saja mayatnya di daerah rumah Hotazaka. Singkat cerita, mereka tiba di rumah di mana Kizima berada. Annie meminta agar dia bisa ikut ke dalam. Kate tidak memperbolehkan Annie ikut karena dia masih kecil. Di dalam dia bertemu Kizima dan mengatakan kenapa meracuninya. Apakah ini balas dendam dari kejadian Osaka yang telah membunuh adiknya? Kizima mengatakan apa untungnya meracuni, karena Kate hanyalah sebuah alat dan tidak penting buatnya. Dia menegaskan kalau kematian Kintaro bukan karena dirinya, tapi dari penyakit iri di dalam keluarganya. Kizima menjelaskan kalau mereka berdua sama-sama dikhianati oleh keluarganya. Ternyata Kizima dikhianati oleh Renzi dan Kate dikhianati oleh Ferik. Dia menjelaskan kalau Kate sudah dimanfaatkan oleh Ferik untuk membunuh semua targetnya dan akan membunuh Kate jika targetnya mereka sudah selesai.
Di luar, Varric bertemu dengan Annie. Dia menceritakan kalau Cat lah yang telah membunuh ayahnya di Osaka. Di dalam, Kizima mempersilahkan Cat menembak untuk mempertahankan kehormatannya. Annie yang terhasut oleh Varric memaki-maki Cat karena telah membunuh keluarganya. Dia pergi bersama Varric. Di sini gue baru sadar, ternyata Annie akan dijadikan alat pembunuh sama seperti Cat. Ternyata Kizima tidak dibunuh oleh Cat. Dia datang untuk memberikan obat pereda rasa sakit milik Cat. Udah kayak puyer. Annie kaget, ternyata dia bertemu dengan Renzi. Dan Varric menegaskan kalau Annie adalah masa depannya. Cat yang datang dengan menggunakan kacamata pemberian Annie langsung membantai semua pengawal yang ada di dalam. Varric dan Renzi kelihatan panik karena mengetahui kedatangan Cat dan Kizima. Dia meminta Renzi untuk menghadapi Kizima. Kizima menantang Renzi bertarung, tapi menggunakan samurai, seperti kesatria Jepang. Dan dengan mudahnya, Kizima mengalahkan Renzi dengan menebas kepalanya. Cat yang berhasil menemukan Varric dan Annie, dia mengatakan siap melakukan apapun, asalkan Annie dilepas. Kizima menyuruh anak buahnya untuk tidak mencampuri masalah mereka. Mereka akhirnya saling melepaskan tembakan. Cat yang terkena bagian perut samping masih tetap bisa bertahan hidup. Annie langsung memeluk Cat dan membawanya keluar gedung untuk menikmati pemandangan di akhir sisa hidupnya. Ending yang menurut gue cukup mengharukan.